Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khalila Daulay dari etnis Mandailing. Kami akan mengadakan interview yang menjadi narasumber pertama kita, yaitu Bapak Muhammad Soleh Nuris dan Bapak Burhanuddin Nasution. Baiklah, kita akan membuka sesi interview kita. Yang pertama Pak, apa aja sih Pak upacara, salah satunya upacara Mandailing itu apa ya Pak? upacara adat Mandailing. Sebenarnya upacara adat Mandailing bermacam-macam. Pertama ada namanya upa-upa. Yang kedua upa naik gordang sambilan. Nah, itu dia. Upacara tersebut dilaksanakan pada kapan aja tuh Pak? Nah, acara tersebut ya dilakukan pada saat-saat tertentu seperti adat pernikahan, maka gordang sambilan akan dipakai diiringi dengan tarian tortor. Pertanyaan kedua, nama saya Zahra Zaira Daulay. Saya akan menanyakan tentang lagu di Mandailing itu kan banyak kan Pak. Salah satunya lagu Ketabo. Saya mau nanya nih Pak, arti lagu Ketabo itu apa sih Pak? Seperti dengan mengajak anak. Oke, akan dilanjutkan pertanyaan ketiga. Nama saya Ryan Nurin Hasibuan akan bertanya. Siapa sih Pak pencipta dari lagu Ketabo itu Pak? Nahum Situmorang. Oke. Terus apa sih itu menurut Bapak ini ya? Apa sih tujuan diciptakannya lagu Ketabo itu? Untuk mengajak turis berkunjung ke Sedungkuan. Oke, Baik, Pak. selanjutnya pertanyaan keempat akan ditanyakan oleh saya Naya Akila Lubis. Apa saja sih macam-macam marga di Mandailing? Macam-macam marga di Mandailing. Yang pertama marga Lubis, marga Nasution, marga Hasibuan, marga Daulay, marga Siregar, dan Makondang, dan lain-lain. Baik, terima kasih Pak. Saya Nadira Nurhairi Nasution, ingin mempertanyakan pertanyaan kelima. Tadi kan Bapak menyebutkan macam-macam marga Mandailing. Apa sih marga tertua di Mandailing? Marga paling tua di Mandailing yaitu marga Nasution. Nah, saya ingin bertanya. Davina ingin bertanya. Kan marga tertua itu Nasution. Nah, sejarah terbentuk Nasution itu bisa dibilang marga yang tertua itu gimana? Begini ceritanya. Awalnya dulu warga Nasution itu sejarahnya raja. Ada anaknya di rumah, kira-kira umur 2 tahun lah mungkin. Jadi dia pergi berburu dengan anggota-anggotanya ke hutan mencari rusa. Sampai di hutan, rusa tersebut satu pun nggak ada nampak. Jadi terus orang itu berjalan menyusuri hutan, jumpalah anak bayi, anak umur 2 tahun gitulah, sebaya dengan anaknya di rumah. Anak itu sendiri, tidak ada orang tua satu pun tak ada. Jadi si raja tadi kasihan, tengoknya anak ini cocok dengan anaknya di rumah. Lalu dibawanya lah pulang anak tadi ini. Sementara rusa tadi nggak dapat, anak tadilah yang dapat dibawa ke rumah. Sampai di rumah berkawanlah sama anak si raja. Jadi suatu hari si raja ini mau untuk membuat tumbal untuk suatu kerjaan apalah nggak tahu ya kan. Lantas anak yang dapat tadi ini dibulatilah di keningnya itu, ditandai supaya besok untuk menjadi tumbal. Jadi anak si raja tadi ini malam-malam ditengoknya lah kawannya tadi ini ada tanda bulat di keningnya. Dibikinnya juga lah tanda di keningnya supaya sama maksud hati anak raja tadi. Jadi malam itu juga dibawalah anak ini tadi untuk tumbal. Sementara anak si raja tadi yang jadi tumbal. Jadi si yang sakti tadi ini tahu bukan itu anak yang anak si raja, larilah ke hutan. Dikejarlah semua sama pengikut-pengikutnya. Akhirnya sampailah di suatu sungai. Di sungai itu banjir besar. Adalah sebatang pohon kayu yang besar
tumbang di depan anak ini. Jadi lantas anak tadi ini larilah menyeberang di atas kayu tadi sebagai jembatan. Sampai di seberang sana, kayu ini orang ini mengikuti kayu tadi ini. Udah sampai di seberang anak tadi ini, tenggelamlah ini kayu. Akhirnya si raja tadi anggota-anggotanya hanyutlah di bawah arus. Itulah sejarahnya Marga Nasution tadi itu sampai sekarang. Terima kasih. Gitu ya Pak. Makasih ya Pak. Saya Kaila Diji Prameswari akan lanjut bertanya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, tarian apa saja yang ada di Mandailing? Ya, terima kasih kepada penanya. Biasanya kalau tari di Mandailing itu khasnya itu kalau tari tradisional yang dilaksanakan di sana namanya tarian tortor. Terus apa lagi mau ditanya? Biasanya tarian tersebut kapan dilakukan? Ada acara tertentu? Biasanya kalau tari tradisionalnya yang disebut dengan tortor itu dilaksanakan pas ketika dia misalnya ada pernikahan. Nah, di situ dibuat misalnya di undang-undang di situ gadis-gadis atau misalnya remaja-remaja untuk menortor. Untuk apa tortor itu? Untuk meramaikan acara pernikahan itu. Terus di sana ada juga selain tortor ada juga alat musiknya. Di sana ada juga alat musiknya namanya kokang sembilan. Nah, di situ disatu padukan antara musik dengan tortor, itulah yang membuat masyarakat yang membuat nyaman dengan tari tradisional tersebut. Nah, terus apa lagi mau ditanya? Sudah, itu saja dari saya. Nama saya Natayan Sution, ingin lanjut bertanya. Makanan khas Mandailing itu apa saja Pak? Ya boleh. Kalau di Mandailing itu makanan itu yang disajikan biasanya kalau lauknya itu daun ubi tumbuh. Jadi ikannya arsi. Jadi selain itu biasanya dimakan kalau dia misalnya pagi boleh. Jadi siang pun boleh. Tergantung orang yang suka atau tidaknya memakan daun ubi tumbuh itu. Dan selain itu juga ada ikan namanya ikan ikan gule. Di sana ikannya ada namanya ikan jurung Pak ya. Ada ikan jurung, ada aporas. Itu juga makanan khas Mandailing yang biasa dimakan di sana. Ada juga namanya selain itu makanan khas di sana. Lautnya itu ada nama bahasa daerahnya ikan merah. Itu juga makanan khas Mandailing. Jadi kalau cara masaknya itu masaknya bisa dia diarsi atau misalnya digulai atau misalnya digoreng, macam-macam. Jadi tergantung orang yang suka atau tidaknya tentang makanan itu. Jadi apalagi yang mau ditanya selain itu? Biasanya itu disajikan kapan saja Pak? Ya tergantung. Kalau masalah penyajiannya itu kapan sukanya orang yang misalnya ada tamu, ada misalnya kawannya datang. Jadi kita kalau biasanya orang Mandailing dia bertanya, kamu mau lauk apa biar kita sajikan, dimasak. Kalau misalnya dia sukanya ikan, maka disitulah kami memasak, biasanya di situ kita sajikan. Terus apa lagi? Baiklah, sekian interview kami dari etnis Mandailing. Kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak narasumber yang sudah bersedia untuk kami interview. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.